Selamat sahabat, adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita belajar dari firman Tuhan, biarlah kita berdoa agar Roh Suci memberikan kepada kita pengertian dan juga kuasa untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang pengasih yang bertahta dalam kerajaan surga, kami patut memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Sampai pada sabat ini kami akan belajar lagi sekolah sabat kami. Tolonglah Tuhan agar kami boleh mengerti melalui pekerjaan Roh Kudus, agar kami boleh saling mengasihi dan boleh menjadi seperti Yesus. Terima kasih Yesus karena menjawab dan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita sangat-sangat menjadi suatu pelajaran bagi kita. Judulnya pertengkaran keluarga. Adik-adik, Paulus sekarang berada jauh dari Korintus. Dia pernah ke sana untuk mengabarkan tentang kasih Yesus di sana, dan banyak orang yang bertobat dan mengikut Yesus. Tapi sangat disayangkan, beberapa orang pergi mengunjungi Paulus dengan berita-berita yang tidak menyenangkan. Mengapa? Orang-orang tidak setia lagi kepada Tuhan, tidak menurut lagi ajaran yang Paulus ajarkan, sebagaimana Yesus adalah Mesias. Mereka menolak ajaran itu. Bukan itu saja, di dalam keluarga mereka saling bertengkar. Ibu tidak menghormati ayah dan sebaliknya. Anak-anak juga begitu, tidak mau menurut orang tuanya. Orang tua melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan timbul perceraian. Ada orang-orang yang memilih perselingkuhan atau berzina di dalam keluarga mereka. Mereka berselisih dan buruknya mereka kembali kepada penyembahan berhala. Ini membuat hati Paulus menjadi sangat-sangat sedih. Dia tidak mau ke sana. Kenapa? Pasti mereka tidak mau mendengar Paulus. Oleh sebab itu dia menulis surat kepada orang-orang yang ada di Korintus. Selanjutnya kita akan belajar ayat hafalan kita yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 8. 1 Petrus 3 ayat 8 yang bunyinya sebagai berikut. Ayat hafalan kita terdapat 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semuanya ia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Inilah amaran yang diberikan agar perpecahan bisa diatasi. Paulus menulis satu persatu tentang nasihat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Mengenai pertengkaran, dia bilang seia sekata, saling menghormati, rendah hati. Mengapa? Pertengkaran merupakan sumber perpecahan yang membuat jemaat itu hancur, tidak lagi saling mengasihi. Dan apalagi masalah yang dihadapi selain suka bertengkar, iri hati dan saling membenci, ada masalah yang lain, yaitu masalah keluarga. Masalah keluarga terjadi. Mengapa? Pertengkaran keluarga antara suami dan istri tidak saling menghormati. Antara anak kepada orang tuanya selalu memberontak dan tidak bersyukur. Semua masalah ini terjadi di Korintus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, suami, kasihilah istri. Istri, hormatilah suamimu. Anak-anak, menjadi anak-anak yang menurut, supaya berkat-berkat dalam keluarga itu diberikan dengan limpah. Bukan masalah keluarga saja, masalah penyembahan berhala. Mereka tidak percaya lagi kepada Yesus. Mereka kembali kepada kebiasaan mereka untuk
ilah-ilah lain. Dan Paulus menuliskan, harus kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap fisik dan pikiran kita, karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Setelah Paulus menulis surat itu, dia mengutus Titus untuk membawa pekabaran itu kepada anggota-anggota jemaat yang berada di Korintus. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Karena di dalam Dia kita menjadi kaya, kita menjadi penuh dengan pengetahuan dan kata-kata yang berkuasa. Dan dia menasihatkan juga mereka harus saling mengasihi. Inilah yang diulangi oleh Titus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan aku mengajarkan kebenaran Allah dan memutuskan sementara aku bersama kamu. Aku melupakan semua kecuali Yesus Kristus. Dan kamu tahu, supaya imanmu kuat di dalam Yesus, kita harus saling membaca firman Tuhan. Dan kamu tahu apa yang lebih penting? Dia mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah roh tempat berdiam Tuhan. Tubuh kita adalah tempat bait suci Allah, di mana Dia dapat tinggal dan memberikan keterangan dan kemenangan bagi kita. Dan akhirnya dia mengingatkan kita supaya kita saling mengasihi, seia sekata, rendah hati, tidak ada pertengkaran. Sebagaimana di jemaat Korintus, kadang-kadang masalahnya terjadi juga di antara kita. Kita bertengkar, terjadi pertengkaran keluarga, kita menyembah berhala, kita juga tidak mengasihi Yesus sebagaimana seharusnya. Baiklah, kita mengingat pelajaran ini agar kita boleh lebih dekat kepada Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan, Yesus mau kita menjadi anak-anaknya yang bersatu seia sekata di dalam melakukan hal-hal yang baik di dalam rumah tangga dan di dalam gereja. Baiklah, kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau mengasihi kami dan selalu mengingatkan kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjauhi pertengkaran dan saling mengasihi dan rendah hati. Terima kasih Engkau akan menolong kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hiduplah dalam hidup kami ya Tuhan, dan mengampuni kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ya.